Halo, selamat datang kembali di channel populer Nesia. Kali ini kita akan membahas kapal milik Amerika yang memiliki desain unik dan ditakuti di lautan, yaitu Zumwalt. Pernahkah Anda melihat sesuatu yang tampak seperti datang dari masa depan, berlayar di lautan hari ini? Sebuah kapal perang yang bentuknya menantang konvensi, dengan teknologi yang jauh melampaui zamannya. Selamat datang dalam kisah USS Zumwalt, DDG-1000, sebuah mahakarya rekayasa Angkatan Laut Amerika Serikat. Lebih dari sekadar kapal perang, Zumwalt adalah visi tentang peperangan maritim di abad ke-21. Mengapa kapal revolusioner ini diciptakan? Apa saja kehebatan yang tersembunyi di balik desain silumannya? Dan apa peran yang diantisipasi untuknya di masa depan yang penuh tantangan? Kita akan mengupas tuntas misteri dan keunggulan USS Zumwalt, sebuah kapal yang dirancang untuk mendominasi lautan di era modern. Di penghujung abad ke-20 dan awal abad ke-21, Angkatan Laut Amerika Serikat menyadari perlunya sebuah kelas perusak, destroyer, generasi baru. Ancaman peperangan telah bergeser. Perhatian tidak lagi hanya terfokus pada pertempuran laut konvensional melawan armada musuh yang besar. Muncul kebutuhan untuk menghadapi ancaman asimetris, dukungan tembakan presisi untuk operasi di darat, dan kemampuan untuk beroperasi di perairan dangkal. Dari sinilah lahir konsep Zumwalt Class Destroyer, dengan USS Zumwalt, DDG-1000, sebagai pemimpinnya. Tujuannya sangat jelas, menciptakan sebuah kapal perang dengan kemampuan siluman superior, daya tembak yang besar, otomatisasi tingkat tinggi untuk mengurangi kebutuhan personel, dan fleksibilitas untuk berbagai misi di masa depan. Kehebatan USS Zumwalt dimulai dari penampilannya yang revolusioner. Desain lambung tumblehome, di mana lambung kapal miring ke dalam dari garis air ke atas, bukanlah sekadar estetika futuristik. Desain ini secara signifikan mengurangi radar cross-section, RCS, kapal, membuatnya jauh lebih sulit dideteksi oleh radar musuh. Bayangkan sebuah kapal perusak sepanjang hampir 200 meter yang tampak di radar seperti kapal nelayan kecil. Ini adalah keunggulan siluman yang memberikan keuntungan taktis yang besar dalam operasi. Faktanya bahwa RCS USS Zumwalt diperkirakan hanya sebesar perahu nelayan, padahal ukurannya jauh lebih besar dari perusak kelas Arleigh Burke. Desain ini juga berkontribusi pada stabilitas kapal di laut yang ganas. Jantung dari USS Zumwalt adalah Integrated Power System, IPS. Alih-alih sistem propulsi mekanis tradisional, IPS menghasilkan listrik yang besar untuk menggerakkan motor listrik yang memutar baling-baling. Keuntungan dari sistem ini sangat banyak. Pertama, efisiensi bahan bakar yang lebih baik pada kecepatan rendah. Kedua, suara yang lebih rendah, semakin meningkatkan kemampuan siluman kapal. Dan yang paling penting, IPS menyediakan daya listrik yang sangat besar untuk mengoperasikan berbagai sistem canggih di kapal, termasuk senjata masa depan seperti laser dan railgun. IPS USS Zumwalt mampu menghasilkan daya listrik hingga 78 MW, cukup untuk mengaliri listrik bagi kota kecil. Daya ini menjadi kunci untuk mengintegrasikan teknologi senjata energi terarah di masa depan. Salah satu fitur paling mencolok dari USS Zumwalt adalah Advanced Gun System, AGS. Dua meriam 155 mm ini dirancang untuk memberikan dukungan tembakan presisi jarak jauh ke darat. AGS mampu menembakkan Long Range Land Attack Projectile, LRLAP, hingga jarak lebih dari 100 mil laut, sekitar 185 km, dengan akurasi yang sangat tinggi. Bayangkan kemampuan untuk menyerang target di darat jauh di luar jangkauan meriam kapal konvensional. Meskipun program LRLAP dibatalkan karena biaya yang sangat tinggi, konsep AGS menunjukkan visi Angkatan Laut untuk peran kapal perusak dalam proyeksi kekuatan ke darat. Sistem ini dirancang untuk memberikan dukungan tembakan yang setara dengan artileri darat, namun dengan mobilitas dan jangkauan yang jauh lebih besar. USS Zumwalt juga dilengkapi dengan Peripheral Vertical Launching System, PVLS. Alih-alih VLS terpusat seperti pada kapal perang lain, PVLS menempatkan sel-sel peluncuran rudal di sekeliling dek kapal. Desain ini memiliki keuntungan signifikan dalam hal survivabilitas. Jika satu bagian PVLS terkena serangan, ledakannya tidak akan mengancam seluruh sistem peluncuran rudal kapal. Zumwalt memiliki 80 sel peluncuran untuk berbagai jenis rudal, termasuk rudal jelajah Tomahawk, rudal anti-udara, dan rudal anti-kapal selam.
Penempatan PVLS di sekeliling kapal meningkatkan ketahanan terhadap serangan dan memberikan fleksibilitas dalam konfigurasi muatan senjata. Otak dan mata USS Zumwalt adalah sistem sensornya yang canggih. Kapal ini dilengkapi dengan AN/SPY-3 Multifunction Radar, MFR, sebuah radar aktif elektronik yang dipindai, AESA, yang mampu melakukan pencarian udara dan permukaan, pelacakan target, dan pengendalian tembakan secara bersamaan. Integrasi data dari berbagai sensor diolah oleh sistem komputer yang canggih, memberikan gambaran situasi pertempuran yang komprehensif kepada komandan kapal. Tingkat otomatisasi yang tinggi memungkinkan kapal ini beroperasi dengan awak yang relatif kecil dibandingkan dengan kapal perusak lain dengan kemampuan serupa. Tingkat otomatisasi USS Zumwalt memungkinkan pengoperasian dengan awak sekitar 147 personel, jauh lebih sedikit dibandingkan dengan lebih dari 300 personel pada perusak kelas Arleigh Namun, di balik kecanggihan teknologi dan visi futuristik USS Zumwalt, tersembunyi kisah yang lebih kompleks tentang ekonomi pertahanan dan dinamika politik yang membentuk kelahirannya dan memengaruhi masa depannya. Proyek Zumwalt, yang awalnya direncanakan untuk membangun lebih dari 30 kapal, pada akhirnya hanya menghasilkan 3 unit, USS Zumwalt, DDG-1000, USS Michael Monsur, DDG-1001, dan USS Lyndon B. Johnson, DDG-1002. Mengapa terjadi penyusutan ambisi yang begitu drastis? Jawabannya terletak pada lonjakan biaya pengembangan dan produksi yang signifikan. Biaya per kapal USS Zumwalt membengkak hingga miliaran dolar, jauh melampaui perkiraan awal. Beberapa faktor berkontribusi pada hal ini, termasuk kompleksitas teknologi baru yang diusung, perubahan dalam spesifikasi desain, dan tantangan dalam rantai pasokan. Konsekuensinya, Angkatan Laut AS harus membuat keputusan sulit untuk memangkas jumlah pesanan demi mengendalikan anggaran pertahanan secara keseluruhan. Keputusan ini tentu saja memicu perdebatan politik yang sengit. Para kritikus mempertanyakan efektivitas biaya dari kapal yang begitu mahal dengan jumlah yang terbatas. Apakah investasi besar ini sebanding dengan kemampuan yang ditawarkan, terutama dibandingkan dengan pengembangan dan modernisasi kelas perusak Arleigh yang sudah teruji? Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi bahan perdebatan di Kongres dan di kalangan analis pertahanan. Di sisi lain, para pendukung proyek Zumwalt berargumen bahwa kapal ini adalah lompatan teknologi yang diperlukan untuk menghadapi ancaman masa depan dan mempertahankan keunggulan maritim AS. Mereka menekankan potensi integrasi senjata masa depan dan kemampuan siluman superior yang tidak dimiliki kapal lain. Dari sudut pandang strategis dan politik internasional, keberadaan kapal seperti USS Zumwalt mengirimkan sinyal kekuatan dan inovasi kepada negara-negara lain. Meskipun jumlahnya terbatas, kemampuan uniknya dapat digunakan untuk proyeksi kekuatan di wilayah-wilayah strategis dan untuk menunjukkan komitmen AS terhadap keamanan sekutunya. Namun, jumlah yang sedikit juga menimbulkan pertanyaan tentang dampak signifikan yang dapat diberikan oleh 3 kapal ini dalam skala global. Selain itu, pengembangan USS Zumwalt juga dipengaruhi oleh perubahan lanskap geopolitik dan prioritas pertahanan. Fokus yang bergeser dari peperangan konvensional antar negara besar ke ancaman asimetris dan operasi di perairan dangkal menjadi salah satu alasan di balik desain awal Zumwalt. Namun, dengan munculnya kembali persaingan kekuatan besar, peran dan konfigurasi ideal untuk kapal ini terus dievaluasi. Masa depan USS Zumwalt juga tidak lepas dari pertimbangan politik dan anggaran. Keputusan tentang modernisasi, penambahan kemampuan baru, dan penempatan operasional akan terus dipengaruhi oleh prioritas anggaran pertahanan, perubahan ancaman global, dan visi strategis Angkatan Laut AS. Meskipun jumlahnya terbatas, USS Zumwalt tetap menjadi simbol ambisi teknologi dan perdebatan yang berkelanjutan tentang bagaimana Amerika Serikat harus memproyeksikan kekuatannya di abad ke-21. Melihat ke masa depan, USS Zumwalt dirancang sebagai platform untuk mengintegrasikan senjata energi terarah seperti laser berdaya tinggi dan railgun. Daya listrik yang besar dari IPS menjadi kunci untuk mengoperasikan senjata-senjata revolusioner ini. Laser dapat digunakan untuk menembak jatuh drone dan rudal kecil dengan biaya yang jauh lebih rendah per tembakan, sementara railgun berpotensi meluncurkan proyektil dengan kecepatan hipersonik hingga jarak yang sangat jauh. Meskipun teknologi ini masih dalam tahap pengembangan dan pengujian, USS Zumwalt diposisikan sebagai salah satu kapal pertama yang akan mengaplikasikannya di medan perang. Di masa depan,
USS Zumwalt diharapkan memainkan peran penting dalam proyeksi kekuatan maritim, pengendalian laut, dan dukungan operasi darat. Kemampuan silumannya akan memungkinkannya untuk beroperasi di wilayah yang diperebutkan dengan risiko yang lebih rendah. Daya tembaknya yang besar dan fleksibel akan membuatnya menjadi aset berharga dalam berbagai skenario konflik. Integrasi senjata energi terarah akan memberikan kemampuan pertahanan dan ofensif yang belum pernah ada sebelumnya. USS Zumwalt, DDG-1000, adalah lebih dari sekadar kapal perang. Ia adalah simbol inovasi, visi ke depan, dan komitmen untuk mempertahankan keunggulan maritim. Meskipun menghadapi tantangan dan perubahan dalam program pengembangannya, kehebatan teknologi dan potensi masa depannya tidak dapat disangkal. Kapal siluman ini adalah jendela menuju masa depan peperangan laut, sebuah bukti bahwa batas-batas teknologi terus didorong untuk menghadapi tantangan zaman. Apakah menurut Anda desain revolusioner dan teknologi canggihnya akan mengubah lanskap peperangan maritim? Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasinya. Terima kasih telah menyaksikan.